mungkin acara dari mahasiswa ini peningkatan kreativitas mahasiswa. Nah, di sini kita tuh dari Canva kita sebenarnya belum secara utuh menerima ilmu Canva itu seperti apa. Mungkin mahasiswa-mahasiswa nanti akan memberikan pelatihan mengenai Canva mungkin lebih dalam lagi. Kalau kita kemarin Canva itu hanya untuk template ya, jadi kayak template untuk PPDB, untuk membuat ribbons ya dari Canva kalau kita yang kabinet. Nah itu mungkin kita sudah tahu beberapa sedikitnya gitu. Tapi untuk lebih dalamnya kayak saya sebagai pribadi, Canva itu ini gratis Kak. Aku punya ID belajar. Gitu. Jadi sampai saat ini belum ngerti gratisnya itu di mana gitu. Yang lain masih pro semua, jadi kita pakainya yang Canva yang biasa. Gitu. Mungkin mahasiswa kalau punya ilmunya, mungkin yang saya sudah memberikan ke Bang Albert di email saya, email ID belajar, mungkin bisa dibantu. Yang kedua krisis kemarin saya dapat ilmu dari mahasiswa yang mengerti cipta Pancasakti. Puja serta puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan berkahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah berkah ini. Amin. Salawat serta salam tak lupa juga kita junjung kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang saat ini. Oke, mahasiswa ini ingin menyampaikan sebuah program kreativitas mahasiswa dalam bidang pengenalan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kami akan membawakan judul pengenalan aplikasi Canva. Sebelumnya perkenalkan diri, saya Muhammad Al-Prameswara, ini Rifai Hafiz dan teman saya satu lagi di Maulana Ilham. Baik, masuk ke pertama. Pelan-pelan ya Bang, jadi ibu-ibu biar mengerti Bang. Jadi Canva biasa itu menawarkan berbagai alat desain dasar, template, dan elemen grafis. Dia sama fungsinya dengan Canva Pro, namun bedanya dia terbatas. Jadi kita misalnya mau pakai elemen yang lebih kompleks, kayak misalnya detail dari ilustrasinya itu lebih detail, gimana ya? Kayak buku misalnya garisnya itu kan itu detail. Atau buku kan misalnya cuma putih doang bagian bukunya. Kalau misalkan yang pro itu biasanya ada lebih detail lagi, apa jempolannya atau gimana, lebih cakep. Nah yang kedua, akses ribuan template dan elemen grafis. Ini yang awal sama terbatas. Terus yang ketiga ada penyimpanan terbatas untuk desain dan file. Jadi si Canva biasa ini penyimpanannya juga terbatas. Kita punya file banyak juga nggak bisa kalau di Canva biasa. Lalu yang keempat ada kualitas ekspor gambar yang kurang. Jadi si pixel ini tuh lebih, yang biasa itu cuma sampai, kalau nggak salah dia cuma 1080 pixel. Nah itu dia pixel. Nah beda lagi kalau Canva Pro, balik ke laptop, bedanya itu tambahan seperti penghapusan latar belakang gambar, animasi, dan akses ke alat desain tingkat lanjut. Jadi kalau di Canva Pro, yang biasanya di Canva biasa kita mau ngapus background harus ke ini website, sekarang nggak perlu. Kalau di Canva Pro itu kita langsung bisa dimasukkan
tanpa pro nggak perlu pertanyaan gitu lagi tuh, sudah ada apa fiturnya, latar belakang, gambar, penghapusan. Lalu yang kedua ada ribuan template premium dan elemen grafis eksklusif serta kemampuan untuk menciptakan template custom. Jadi kita disediakan template premium. Misalkan kalau kita melihat template biasa itu dia cuma pakai font yang bawaan aja, jadi kaku kelihatannya, jadi kita nggak enak di mata kelihatannya. Kalau pakai template yang biasa, kalau premium itu biasanya orang-orang desain grafis yang pro itu dia biasanya berbayar, tanpa pro ini dia masukinnya. Lalu yang ketiga ada fitur kolaborasi yang lebih canggih, memungkinkan tim untuk bekerja sama bersamaan dengan lebih efektif. Nah, kita bicara tentang fitur-fitur Canva. Fitur-fitur Canva itu ada 4. Sebenarnya banyak, kita menjelaskan 4 dulu. Yang pertama ada template design, yang kedua ada elemen, lalu teks, lalu upload. Ini kurang kelihatan gambarnya. Lalu ada template design. Jadi template design ini, template itu kan kita memakai file orang ya. Jadi orang sudah membuat file, sudah membuat desain, lalu kita memakai, bisa ngedit. Beda kalau halnya sama gambar, cuma bisa download doang, itu kita nggak bisa ngedit. Nah, beda dengan template. Jadi Canva ini kan pasti udah nyediain template desain yang beragam-ragam. Jadi tadi kan yang apa, yang Canva biasa atau yang Canva Pro bedanya. Lalu ada gradient. Gradient ini dia itu gradasi antar warna. Jadi kita bisa menyatukan elemen warna, misalnya warna ungu, terus sampingnya ada unguan, lagi ungu pekat. Kita bisa campur. Ini kurang kelihatan gradasinya. Ini kita bisa gunakan di Canva. Lalu berikutnya ada elemen. Nah, misalkan kita mau buat poster, kita mau cari, oh ini butuh buku, ilustrasi buku, atau ilustrasi ini ada gedung, atau ilustrasi lain-lain ini. Kita bisa cari di elemen. Misalkan kita butuh bulat, garis, dan putus-putus, kita butuh di elemen, tinggal search saja. Lalu ada teks. Teks ini ya untuk memperjelas desain ya, jelas teks ini kan. Selanjutnya deh. Lalu ada teks efek, ini untuk untuk memberikan efek pada tulisan. Beragam-ragam, ada yang buat apa, shadow di belakangnya jadi ada bayangan, terus ada buat outline-nya juga, jadi tulisannya cuma outline doang, nggak kayak gini. Lalu ada position. Position ini untuk posisi si tulisan. Pertama yaitu ada center, mid, dan right. Jadi misalkan kita kan biasanya ngegeser-geser pakai kursor, ribet kan, ini gelas tangannya kemana nih? Misalkan kita, oh ini udah pas belum, sampai di sikit-sikitin ini udah pas belum. Nah, kita tinggal pakai fitur ini aja. Jadi tinggal di center aja, dia udah ke tengah sendiri, nggak perlu diukur-ukur lagi. Terus ada fitur layarnya juga, untuk misalkan si layarnya nutupin si layar lain. Dengan fitur ini misalkan kita layar depannya mau dipindahin ke belakang, kita tinggal pencet backward ini, jadi nanti si layar depannya bakal ke belakang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Habibah SPDI. Saya selaku guru dari TKIT Alif Kids. Saya sangat terkesan dengan adanya program pengabdian kepada masyarakat oleh kawan-kawan Dian Nusantara, Fakultas Teknik dan Informatika. Saya secara pribadi sangat senang belajar bersama narasumber yang sangat luar biasa yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan saya tentang aplikasi Canva dan aplikasi Quizzes, yang mana aplikasi tersebut dapat membantu saya dalam mengajar di TKIT Alif Kids dan dapat mengembangkan serta mengekspresikan diri saya dalam mengajar di TKIT Alif Kids. Semangat terus anak-anak Dian Nusantara. Terima kasih ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Mufida, guru dari TKIT Alif Kids, mengucapkan terima kasih banyak kepada mahasiswa Universitas Dian Nusantara karena telah memberikan pelatihan mengenai Canva dan aplikasi Quizzes. Tentunya itu merupakan penambahan wawasan bagi saya tersendiri dan pengetahuan yang lebih luas lagi mengenai pengoperasian Canva dan Quizzes. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Asli guru dari TKIT Alif Kids. Banyak mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa Dian Nusantara yang telah memberikan pelatihan kepada kami program pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini baik sekali bagi kami sebagai guru untuk mendapatkan pelatihan ini dikarenakan menambah pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku kami sehingga dapat bekerja dengan lebih baik dan efisien. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru TKIT Alif Kids. Sangat berterima kasih atas bimbingan para mahasiswa Universitas Dian Nusantara dalam program pengabdian masyarakat mengenai penggunaan pada aplikasi Canva dan Quizzes. Dengan adanya program ini, kami jadi lebih mengetahui macam-macam fitur dalam Canva dan cara menggunakan aplikasi Quizzes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai guru TKIT Alif Kids ingin mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa Universitas Dian Nusantara untuk program pengabdian kepada masyarakat dalam memperkenalkan aplikasi Canva dan Quizzes. Dalam program ini saya menjadi tahu apa saja fungsi dalam aplikasi Canva dan Quizzes untuk meningkatkan kreativitas guru dalam media pembelajaran serta meningkatkan pengetahuan teknologi untuk beradaptasi. Nothing else makes me feel high. She's like such a lie.